Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan mata kuliah dokumentasi keperawatan. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang aspek legal dan etik dari dokumentasi keperawatan, ya. Oke. Apa dasar dari seorang perawat perlu mempelajari tentang aspek legal dari dokumentasi keperawatan? Apakah kemudian kita akan menjadi orang yang harus paham terhadap hukum, ataukah kemudian kepentingannya apa kemudian seorang perawat kok harus belajar tentang aspek legal gitu ya? Kalau kita berbicara tentang aspek legal, pasti kita tidak bisa mengesampingkan dari dunia hukum, sebenarnya begitu. Nah, ini sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kalian sebagai mahasiswa perawat kemudian diwajibkan untuk mempelajari tentang aspek legal dari sebuah dokumentasi keperawatan. Yang pertama yaitu saat ini di mana masa seorang masyarakat ya, atau masyarakat itu dia akan memberikan perhatian ya tentang haknya sebagai seorang warga negara ya, atau sebagai customer, bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian karena ada hak pasien, otomatis di sana juga akan ada kewajiban dari yang memberikan pelayanan. Oleh karenanya, makanya sebagai tenaga kesehatan kita diharapkan bisa mengadvokasi ya. Kita bisa menjamin bahwa hak-hak pasien itu yang kita berikan sesuai dengan haknya, dan itu memang mendapat perlindungan. Perlindungan dari siapa? Dari organisasi kesehatan ya. Kemudian juga ini harus dilindungi juga hak perorangan, sehingga tidak akan terjadi insiden keselamatan pasien ataupun kesalahan pada saat melakukan tindakan keperawatan. Oleh karenanya, salah satu tugas dan tanggung jawab perawat itu adalah melakukan dokumentasi. Karena dokumen yang kita buat dalam bentuk acuan keperawatan ya, yang nantinya masuk ke rekam medis sebuah rumah sakit itu bisa dijadikan sebagai alat bukti ya. Di depan hukum itu bisa digunakan sebagai alat bukti. Nah, kalau tidak ada dokumentasi yang kita lakukan tidak ada dokumentasi dari tindakan yang sudah kita lakukan, makanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalkan seorang perawat itu saya sudah melakukan observasi terhadap tanda-tanda vitalnya pasien. Nah, buktinya mana? Loh, saya sudah melakukan, tetapi tidak didokumentasikan, tidak dituliskan. Nah, itu namanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada buktinya. Oke. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan aspek legal ya, dan legal dalam keperawatan? Kita bahas dulu terkait dengan aspek legal etik. Yang disebut sebagai aspek legal etik itu merupakan cara pandang di dalam melakukan asesmen, melakukan pengkajian, melakukan analisis, kemudian bersikap dan melakukan tindakan keperawatan jika ditinjau dari etika atau pedoman atau norma atau hukum yang berlaku. Ya, itu jadi setiap perilaku perawat itu ada normanya, ada etikanya, ada pedomannya. Ibaratnya seperti itu. Ya, perilaku ini dalam hal apa? Perilaku dalam melakukan proses keperawatan. Jadi mulai dari tahap asesmen sampai dengan evaluasi. Selanjutnya, apa yang disebut sebagai legal dalam keperawatan? Legal dalam keperawatan merupakan norma atau aturan secara etik dan hukum yang berlaku secara wajar dalam memberikan perlindungan kepada perawat itu sendiri dan juga kepada klien. Oke. Selanjutnya, legal etik kalau kita tinjau dari Permenkes nomor 269 ya di tahun 2008, ini di dalamnya mencakup tentang siapa itu tenaga kesehatan ya.
Tenaga kesehatan adalah tenaga yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien selain dokter dan dokter gigi. Jadi ini yang termasuk di dalamnya siapa? Ya mulai dari perawat, bidan, farmasi, radiologi, fisioterapis, ahli gizi dan sebagainya. Yang intinya dia memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien, ya. Kemudian apa yang disebut sebagai dokumen atau rekam medis? Merupakan catatan dokter atau dokter gigi dan atau tenaga kesehatan, di dalamnya juga ada perawat ya, yang berisi tentang laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi atau pengobatan harian, dan semua rekaman baik itu foto radiologi, foto USG, ya, kemudian ECG dan sebagainya. Itu termasuk dokumen rekam medis. Oke. Selanjutnya ya. Apa kalau begitu yang disebut sebagai legal etik dalam dokumentasi keperawatan? Nah, ini kita bisa mengupasnya dari sini dulu. Dokumentasi keperawatan diakui eksistensinya dan keabsahannya, serta dia memiliki kedudukan yang setara dengan dokumen medis yang lain, ya. Sehingga undang-undang dan Permenkes yang menyebutkan bahwa kewajiban tenaga kesehatan untuk mendokumentasikan hasil kerjanya di dalam rekam kesehatan berlaku juga untuk profesi keperawatan. Kalau saya boleh simpulkan, berarti dokumentasi yang kita buat terkait dengan proses keperawatan mulai dari asesmen sampai dengan evaluasi, ya, itu akan diakui eksistensinya dan keabsahannya. Itu sudah diakui oleh undang-undang. Nah, karena dia diakui oleh undang-undang, makanya harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita termasuk warga negara yang patuh terhadap undang-undang. Nah, kalau kita tidak melakukan berarti melanggar undang-undang. Intinya seperti itu, ya. Oke. Apa sebenarnya manfaat dokumentasi keperawatan, ya? Jadi kalau kita lihat satu dari sudut pandang hukum. Dokumentasi resmi, ya, dan bernilai hukum jika ada misconduct atau ada masalah. Contohnya tadi, ini bisa dijadikan sebagai barang bukti. Misal, ya, misalkan ada pasien dirawat dengan demam. Anda sudah melakukan tindakan keperawatan untuk manajemen suhu tubuh. Salah satu tindakan dari intervensi dari manajemen suhu tubuh tersebut adalah melakukan kolaborasi dengan medis dalam pemberian antipiretik atau obat untuk menurunkan suhu tubuh. Anda sudah memberikan obat penurun suhu tubuh pada pasiennya, ya. Kemudian Anda tidak menuliskan di dalam dokumentasi keperawatan, tidak didokumentasikan. Ternyata suhu pasien itu tidak kunjung turun, tetapi malah terjadi peningkatan yang berujung pasiennya kemudian meninggal. Keluarganya tidak terima, karena apa? Pasien ibaratnya datang dengan jalan bisa sendiri, dalam keadaan segar. Nah, kemudian kok dirawat di rumah sakit meninggal. Nah, akhirnya kemudian keluarga meminta haknya, ya, hak dari diberikan pelayanan yang berkualitas oleh tenaga kesehatan. Nah, setelah ditanya apakah kemudian perawat sudah melakukan tindakan sesuai dengan pedoman, sudah. Begitu diruntut, oke, tindakannya sudah sesuai SOP. Buktinya mana? Nah, begitu tidak bisa menunjukkan bukti, nah itu makanya, ya, tidak bisa melindungi secara hukum. Nah, berikutnya lagi, manfaatnya adalah sebagai jaminan mutu. Apabila pencatatannya lengkap dan akurat. Lengkap, datanya up to date, akurat. Nah, itu nanti bisa menyelesaikan masalah pasien dan itu juga memberikan jaminan kualitas pelayanan, ya.
Oke, berikutnya lagi bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Komunikasi antar siapa? Antar tim, antar perawat, antar tenaga kesehatan yang lain gitu ya. Manfaat berikutnya adalah keuangan. Nanti kalau Anda bekerja, melaksanakan asuhan keperawatan itu dihargai. Ya, tadi saya menyebutkan ada rewardnya. Nah, rewardnya itu dalam bentuk apa? Ya, ada yang nanti kemudian dalam bentuk finansial, dalam bentuk uang, rupiah. Nah, itu nanti akan hitungannya. Dan ini nanti bagian keuangan juga mempunyai dasar. Oh, ini asuhan keperawatannya atau dokumentasinya kategorinya bagus. Dia dapat tekan nilai sekian. Nah, itu ada. Kemudian dari sisi pendidikan atau penelitian nanti bisa digunakan sebagai referensi. Oh, pada pasien A ditemukan kondisi seperti ini, kemudian dilakukan tindakan begini, hasilnya seperti apa. Nah, itu bisa digunakan sebagai referensi atau acuan. Prinsip dokumentasi menurut PMK nomor 269 ya, harus tersedia format. Format dokumentasi itu harus jelas. Ya, ini harus sebuah rumah sakit misalkan, puskesmas harus punya formatnya. Tidak boleh tidak punya format. Kemudian dokumentasi dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan observasi. Jadi tidak boleh ceritanya, aku mau wis bar nyontek tuling tulisan ya. Tadi saya habis ngompres pasien tuling tulis no ya, tidak boleh. Jadi siapa yang melakukan, siapa yang mengobservasi ya dia yang harus nulis gitu ya. Kemudian dokumentasi dibuat segera setelah melakukan tindakan. Jadi setelah selesai melakukan tindakan, kita terminasi, cuci tangan, dokumentasi. Jangan menunggu kemudian nanti saja kalau sudah mau pulang. Nah, kalau ternyata kondisi pasien misalkan ini lupa, Anda pulang. Nah, ternyata belum didokumentasikan. Nah, merugikan pasien, merugikan teman setelahnya ya, shift berikutnya, dan juga rugi Anda sendiri. Atau misalkan tindakan itu pagi, tidak segera Anda tulis. Nah, ternyata siang kondisi pasien anfal gitu ya. Kemudian akan dilihat monitor rekam medisnya, tidak ada catatannya karena tidak dituliskan oleh perawat. Nah, ini makanya kenapa kemudian harus segera. Penulisan singkatan harus dilakukan secara umum, jangan membuat singkatan yang tidak lazim gitu ya. Mencantumkan tanggal, waktu, tanda tangan, dan inisial yang menuliskan. Dokumentasinya harus benar, akurat, komplit, jelas, dapat dibaca dan ditulis dengan tinta. Tidak boleh kemudian tulisannya karena puting beliung yang tahu hanya dia dan Tuhan. Atau ditulis dengan pensil supaya apa? Bisa disetip ya, atau dihapus atau direvisi. Tidak boleh ya. Karena apa? Tidak diperkenalkan menghapus tulisan, baik itu menggunakan correction tab ya, atau yang Anda menyebutkan tipek atau penghapus lainnya. Ya, bagaimana koreksinya? Kalau tidak kesalahan coret di paraf ya. Oke. Jadi makanya kenapa kemudian ada aspek legal dalam pendokumentasian keperawatan, baik tindakan sipil atau pribadi ya, dan tindakan kriminal. Oke, dasar pelaksanaan dokumentasi rekam medis di rumah sakit kita bisa lihat dari Permenkes, mulai dari Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, kemudian Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, kemudian Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit ya, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang tenaga kesehatan, dan PMK RI nomor 269 2018 tentang rekam medis. Ini semua adalah dasar undang-undangnya. Kenapa kemudian Anda harus belajar tentang dokumentasi? Kalau Anda tidak melakukan berarti melanggar undang-undang. Oke. Nah, aspek legalnya dalam dokumentasi keperawatan ada 3. Yang pertama kode etik, yang kedua undang-undang, kemudian ada keputusan Menkes nomor 1239 Menkes SK garing 2001. Oke, kita coba dulu dari kode etik keperawatan. Nah, ada beberapa pasal nanti ya, yang intinya bahwa dari kode etik ini pentingnya perawat menjaga kualitas dan mutu dari asuhan keperawatan yang diberikan ya. Kemudian ada banyak nanti ini bisa dibaca oleh mahasiswa gitu ya. Oke, berikutnya adalah Permenkes nomor 269 terkait dengan rekam medis. Yang disebut sebagai rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien ya, telah diberikan, wajib didokumentasikan. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik.
Boleh Bu, secara elektronik boleh, sekarang sudah banyak yang menggunakan elektronik. Rekam medis dengan teknologi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Nah, ini ada aturannya. Jadi rumah sakit yang sudah menggunakan computerized itu ada aturannya. Oke. Kepemilikan rekam medis. Siapa yang memiliki rekam medis itu adalah milik sarana kesehatan. Ya, kalau di rumah sakit berarti punyanya rumah sakit, kalau di puskesmas punyanya puskesmas, kalau di klinik berarti punyanya klinik. Isinya ya, jadi ini berkasnya itu punyanya sarana kesehatan. Isinya baru milik pasien. Pasien berhak mendapatkan resum pada saat pulang. Jadi bukan berkas ininya, tapi resumnya. Ya. Kemudian wajib dijaga kerahasiaannya. Tidak boleh kemudian ditempel di papan pengumuman atau di fotokopi, disebarkan, tidak boleh gitu ya. Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan dengan izin tertulis dari pasien. Nah, ini hati-hati. Nanti pada saat praktek jangan sekali-kali Anda gini. Kebiasaan mahasiswa itu kadang pada saat praktek adalah saya pengen membuat asuhan keperawatan punya pasien. Nah, ini ada data pemeriksaan laboratorium, kemudian foto dan sebagainya. Nah, Anda kemudian mendokumentasikan, kemudian tersebarluaskan. Nah, itu tidak boleh ya. Itu dijamin secara hukum. Nah, kalau misalkan mau ini pun Anda harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Makanya jangan pernah kemudian nanti mendokumentasikan apapun di rumah sakit tanpa seizin ya, dan itu dilarang, ada undang-undangnya bahwa di rumah sakit tidak boleh kemudian ada selfie dengan pasiennya, mencatat hasil pemeriksaan punya pasiennya dengan foto, itu tidak boleh ya. Oke, kapan rekam medis itu boleh dibuka ya, jadi kapan untuk kepentingan kesehatan pasien itu boleh dibuka. Kemudian berikutnya adalah kepentingan diklit atau audit medis. Yang ketiga adalah permintaan atau persetujuan dari pasien sendiri, pasiennya meminta, ini boleh ya. Terus kemudian untuk kepentingan apa lagi ini ya, permintaan institusi berdasarkan ketentuan undang-undang ya. Kemudian permintaan tertulis kepada pimpinan pelayanan kesehatan. Kemudian ada perintah pengadilan ya, sebagai barang bukti tadi maksudnya. Oke, undang-undang kesehatan berikutnya yaitu mengatur tentang tenaga kesehatan, dalam hal ini juga perawat, tentang bagaimana mendokumentasikan asuhan keperawatan yang telah diberikan ya. Jadi ini diatur di dalam pasal-pasal yang fungsinya sebenarnya ini juga bisa melindungi kita sebagai tenaga kesehatan ya. Ini jadi tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum pada saat melaksanakan tugasnya. Oke, ini aspek legal dalam dokumentasi keperawatan diatur dalam Keputusan Menteri nomor 1239 ya. Oke, ini pasal 15 menyebutkan bahwa melaksanakan asuhan keperawatan, perawat itu bertugas ya untuk berwenang melakukan pengkajian, penetapan diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Nah, pelayanan medis harus dilakukan berdasarkan permintaan tertulis atau advis dari dokter. Oke, ya. Di dalam pasal 15 juga diatur bahwa ini yang saya garis bawahi dalam melakukan catatan keperawatan yang baik. Nah, ini makanya kenapa harus melakukan dokumentasi gitu ya. Nah, berikutnya lagi di pasal 23 perawat itu juga harus memenuhi, kalau nanti melakukan praktik perorangan ya, harus memenuhi syarat perlengkapan administrasi meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan, serta formulir rujukan. Itu nek praktek mandiri ya, nanti harus bisa seperti itu. Kemudian standar hukum aturan pencatatan dokumentasi keperawatan, nanti di sini diatur tentang sebenarnya seperti apa standarnya untuk mencatatkan dari dokumentasi ya. Dokumentasi ini diharapkan bisa memberikan informasi kondisi pasien yang tepat ya, yang tepat. Kemudian ada catatan singkat komunikasi perawat dengan tenaga kesehatan yang lain. Misalkan yang sering kontak hari ini adalah dokter, itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian standar hukum berikutnya adalah memperhatikan fakta yang tepat dan akurat ya. Mulai dari anamnesis sampai dengan evaluasi, bahkan kalau misalnya kemudian meninggal harus ada catatan pulang atau resum ya, resum keperawatannya.
Oke, berikutnya situasi yang memiliki kecenderungan menimbulkan tuntutan pada saat memberikan asuhan keperawatan. 1. Ya, kesalahan dalam administrasi pengobatan. Nah, kelemahan dalam supervisi diagnosis dan oke, ini lebih arah ke teknis ya, bukan ke arah dokumentasinya. Nah, ini makanya kenapa penting mengetahui aspek etik dalam dokumentasi keperawatan, mulai dari memahami dasar hukum dan tuntutan malpraktik ya, upaya membuat catatan yang baik, pelaporan yang baik, kemudian kondisi pasien itu juga memiliki arti hukum. Nah, ini ya, dasar hukum dari tuntutan malpraktik yang mungkin melibatkan perawat nanti, makanya harus dicatat setiap tindakan yang telah dilakukan ya, kemudian memberikan informasi secara tepat dan akurat, melakukan evaluasi minimal 1 kali setiap giliran, jadi setiap shift itu harus ada evaluasi. Kemudian juga perlu memperhatikan situasi perawatan pasien, kemudian dicatat secara rinci. Nah, bagaimana caranya membuat catatan yang baik? Catatan yang baik itu 1, syaratnya adalah singkat, jelas, mudah dibaca, menggunakan ejaan yang tepat, mencantumkan kapan catatan itu dibuat, ada tanda tangan dan nama terang, tidak menghapus pernyataan yang telah ditulis ya, jadi jangan terlalu lebay ya, kemudian jangan menggunakan kata-kata yang susah untuk dikenal, singkatan yang tidak dipahami, tidak jelas kapan itu dibuat, siapa yang buat, nah itu malah lebih bahaya lagi ya, jadi harus jelas. Pelaporan yang baik nanti harus dimulai dari nama klien atau pasien, berisi tentang informasi yang berhubungan dengan masalah pasien, kemudian isi laporannya diharapkan tepat dan pasti. Oke ya. Nanti apakah kemudian perawat bisa digugat? Ya, ini bisa mencakup gangguan fisik ataupun karena negligence ya, atau kelalaian. Nah, ini tips menyimpannya nanti kalau bagian arsiparis ya, bisa disimpan berdasarkan abjad, berdasarkan pokok masalah, berdasarkan wilayah, nomor ataupun tanggal. Nah, ini kata kuncinya kalau buat saya adalah apabila tidak didokumentasikan maka tidak dilakukan. Jadi prinsip dokumentasi itu adalah lakukan apa yang Anda tulis dan tulislah yang Anda lakukan. Jika Anda tidak menulis berarti Anda tidak melakukan, karena itu adalah salah satu cara untuk kita patuh terhadap undang-undang dan cara kita dijamin oleh undang-undang, dan cara kita undang-undang melindungi kita adalah dengan cara kita punya pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan ya, jadi ada bukti tertulisnya bahwa kita sudah melakukan tindakan tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, semoga bisa menjadi pencerahan bagi kalian ya, terus semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.